Ustaz. Nah, malam ini Ustaz kita ngambil tema mudah mencintai, susah melupakan Ustaz. Ada request dari kawan-kawan kan mengambil tema yang ini gitu. Dia agak menarik di sini Ustaz. Mudah mencintai dalam hal masa lalu Ustaz, masalah kemaksiatan gitu Ustaz. Baik itu narkoba, termasuk masalah percintaan Ustaz yang dulu zaman jahiliyahnya kan sebelum kawan-kawan berhijrah pernah mencintai seorang wanita ataupun mencintai pengalaman buruknya atau kemaksiatannya itu Ustaz. Jadi sekarang ingin berhijrah tapi susah melupakan kenangan-kenangan masa lalu itu Ustaz. Kebiasaan-kebiasaan buruk waktu sebelum berhijrah itu Ustaz kan. Sekarang hijrah kadang datang kembali dia Ustaz, susah move on gitu, Ustaz. Jadi gimana caranya Ustaz supaya bisa istiqomah berhijrah ini Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mudah mencintai, susah melupakan. Apalagi yang dicintai ini sesuatu yang belum halal ya. Tadi ya, mungkin sempat narkoba katakannya, atau dalam hal percintaan tadi ya. Sesuatu yang semuanya tidak halal. Dia cintai dan itu mudah. Dan memang setiap yang tidak halal itu setan membantu kita untuk mudah menggandrungi mencintainya. Akhirnya memang faktanya susah untuk dilupakan. Ketika ingin hijrah pun walhasil tersendat ya, kemudian katakanlah susah ya begitu. Tip yang saya tangkap demikian, ala kulli hal caranya bagaimana untuk kemudian mudah melupakan sesuatu yang dulu yang menjadi hobi kita ya, yang itu semuanya belum Allah halalkan, Allah haramkan kepada kita. Maka yang pertama ketahuilah bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini dalam hadis Imam Ahmad, sahih hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla." Sungguhnya tidaklah engkau ya ketika meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla. Tentunya meninggalkan ini sesuatu yang Allah haramkan. Kita tinggalkan itu yang Allah haramkan semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Lihat apa kata Rasulullah sebagai gantinya, sebagai fadilahnya, illa baddalakallahu, kecuali Allah akan gantikan untukmu ma huwa khairun min, apa yang lebih baik daripada itu. Allah akan ganti. Makanya cara pertama untuk mudah melupakan itu, ya katakanlah biar move on-nya segera ya. Mungkin dilihat dulu masih berpacaran, cinta kepada sesuatu yang belum halal baginya, kepada seorang wanita yang belum halal baginya, ya. Insya Allah dengan hadis ini Allah akan ganti dengan istri yang sah, yang solehah pula, yang jauh lebih baik daripada wanita pacarnya dulu. Ini janji Rasulullah. Ini ingat yang pertama, ini tips yang pertama. Dan semuanya begitu. Siapa yang dulunya menggandrungi, bahkan mungkin cinta kepada kesyirikan kepada Allah, dia tinggalkan itu karena Allah azza wa jalla, Allah akan gantinya dengan cahaya tauhid iman di hatinya. Siapa yang dulu cinta, hobi dengan perkara yang bid'ah katakan ya, dia tinggalkan itu karena Allah, Allah akan ganti dengan cahaya sunnah di hatinya dan terus menghiasi kehidupannya. Dan siapa yang mau meninggalkan tadi narkoba, bahkan dukhan, dia syijar, rokok misalnya, karena Allah azza wa jalla dia tinggalkan, Allah akan gantikan untuk yang lebih baik dari itu, sehatnya tubuh ya, dan tentunya ya lebih bisa menghemat kan begitu. Ini termasuk fadilah yang kata Nabi, illa baddalakallahu bihi khairan minhu, yang Allah gantikan kepada anda yang lebih baik dari itu. Kalau kita tinggalkan karena Allah, inilah hijrah kita. Hijrah kita ini semata-mata karena Allah, dan bukan karena temanku banyak yang sudah mengaji, mengajilah aku. Ya harus kita lillahi ta'ala. Ya karena hadis yang pertama dalam kitab-kitab ya hadis para ulama, ya termasuk Al-Arba'in An-Nawawi, disebutkan yang pertama hadisnya adalah soal niat. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya karena dunia atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, hijrahnya yang untuk itu. Na'udzubillah. Tapi kalau karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan berikan balas sebaginya. Tapi itu yang pertama. Ya, ketika kita tahu konsepnya bahwa kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, kita akan segera move on, ya, dan berharap Allah akan ganti yang lebih baik, sebagaimana janji Nabi dalam hadis sahih tadi. Yang kedua,
tipsnya ini ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-201-nya. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Ya. Ketika masa mereka terserang ta'ifum minasyaiton. Ta'if minasyaiton ini was-was, gangguan setan. Ya. Di antaranya kita mau hijrah, ta'ifum minasyaiton mengajak kita supaya jangan hijrah. Ya. Sayang kali bah, kok kau tinggalkan itu, cantik dia itu. Oh, ya kan? Atau enak lah padahal, misalnya ya. Untuk susah kita move on meninggalkan yang haram itu termasuk ta'ifum minasyaiton. Nah, dalam ayat ini kalau sudah ada was-was begitu, kalau masih was-was belum dosa ya. Masih godaan. Dan godaan ini lumrah. Sekelas Nabi kita yang mulia Yusuf alaihissalam juga begitu. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-24 Allah juga katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu menginginkan melakukan itu kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun ingin melakukan itu kepada perempuan itu. Ya, tapi apa? Ketika dia melihat ya tanda-tanda kebesaran dari Allah, diriwayatkan bahwa beliau melihat ayahnya Yakub datang memukul dadanya atau menggigit jari telunjuknya dan riwayat yang lain, akhirnya dia langsung insaf dan belum dihitung dosa. Ya, maka dalam tafsir Ibnu Katsir di Yusuf 24 itu disebutkan hadis, siapa yang berkeinginan kuat untuk beramal soleh, belum mengamalkan dapat pahala sudah. Tapi berkeinginan untuk bermaksiat, dia belum dapat dosa. Ketika dia tinggalkan, nggak lakukan, malah dapat pahala. Ya. Maka dalam ayat ini, kalau ada godaan setan tadi itu belum dosa, susah move on-nya ya, susah meninggalkan karena Allah. Nah, ingat ayat ini tipsnya yang kedua, setelah yang pertama tadi, tadzakkaru. Langsung ingat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ingat Allah ini, ya rinciannya adalah ingat azabnya Allah. Jadi begitu datang ta'ifun minasyaiton, apa tadi? Bisikan untuk terus ya dalam kecintaan kita kepada yang haram-haram tadi agar susah meninggalkan. Ingat tadzakkaru, ingat Allah, ingat azabnya maksudnya. Ya, Ibnu Katsir juga menyebutkan ya termasuk diantaranya ingat pahala Allah ketika kita meninggalkannya. Ini konsep yang kedua. Cara yang ketiga masih di ayat yang sama. Tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka langsung mubsir. Ya, ulul absar, yang mereka langsung bisa melihat, insaf, dia langsung bangkit meninggalkan bahwa ini salah, nggak benar. Cabut, hijrah aku. Nah, ini mubsirun. Ya, nanti bisa dilihat keterangan selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dari Al-A'raf 201 ini dua langsung ya Allah sebutkan di sana kalau ada gangguan was-was setan untuk kita mengajak kita untuk susah move on, masih mencintai sesuatu yang maksiat tadi, mudah kita hobi dalam maksiat, mencintai maksiat, susah melupakan. Ya, konsepnya, tipsnya ada dalam Al-Quran Al-A'raf 201 tadi. Ingat itu ada azabnya, ya, dan kemudian insaflah, bangkit, kemudian hijrah bahwa ini salah, aku mau cari yang benar. Gitu. Dan ingat yang pertama tadi tidak lupa dalam hadis Ahmad, ya, apa dia? Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kita meninggalkan ya apa pacar yang lama dulu ya. Kita ingin move on dalam sunnah maksudnya. Jangan move on cari wanita lain. Nah, ini nggak move on, ya kan? Udahlah move on lah. Kau udah putus sama dia kan? Ditinggalkan kau kan, diselingkuh kau kan? Nah, carilah cewek yang lain. Tak ada juga, ini nggak boleh. Move on-nya ini untuk yang sunnah kepada yang taat pada Allah. Ya, ingat hadis ini cara yang paling efektif insya Allah. Ya, kita yakin ya Allah aku tinggalkan ini semua karenamu ya Allah. Walaupun merugikan secara ekonomi, ya para sahabat itu ada hijrah ke Madinah, dijegat di satu perjalanan untuk bisa dia ke Madinah harus mengorbankan hartanya. Dia serahkan, silakan ambil rumah, tanah, harta saya di Makkah. Yang penting saya bebas untuk bertemu dengan kekasih saya Rasulullah di Madinah. Ketemu Rasulullah puji ini sahabatnya, ya beruntung Anda ya Aba Yahya, Masya Allah, ya dia berhijrah tentu ada yang dikorbankan. Termasuk kalau dalam bab tadi ini mungkin korban perasaan mungkin ya. Dia udah kawin duluan, ada makjang, udah jangan. Kemudian tergoda kita untuk, walaupun katakanlah bagaimana kalau ada rasa juga masih sama dia, gitu ya. Ya tadi masih ta'ifun minasyaiton. Kalau kita nggak ingin ya mengambil dia juga ya, dia udah bersuami masalahnya ya, ya tentu jangan ya kan, jangan.
Ini aja 3 dari kami ya, insya Allah bermanfaat untuk kita mudah bermaksiat, bahkan menggandrungi mencintainya, untuk mudah juga meninggalkannya. Insya Allah dengan 3 tadi, yakini Allah akan ganti kalau kita karena Allah meninggalkannya. Yang kedua, langsung ingat azabnya kalau kita terus-terusan begitu, bahkan meninggal pula dalam maksiat tadi, naudzubillah. Ingat bahayanya ya, su'ul khatimah tadi. Yang ketiga, ya langsung mubsirun, ini move on. Mubsirun ini bahasanya move on ya. Sadar, insaf kalau ini salah. Saya mau cabut, saya mau pergi, saya tinggalkan kebiasaan ini. Maka tadi, siapa yang meninggalkan kesyirikan karena Allah, Allah akan ganti kepada dia cahaya tauhid. Siapa yang meninggalkan kebid'ahan karena Allah, Allah akan gantikan dia dengan cahaya sunnah. Siapa yang meninggalkan sesuatu perbuatan yang haram, Allah akan ganti dia dengan kesibukan untuk melakukan yang halal dan berpahala. Insya Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya. tadi itu kan kita meninggalkan, udah hijrah. Ya. Jadi boleh, apa nih bilang? Boleh nggak kita berharap sama seseorang Iya. di mana ahwat ini, Ustaz? Orang Iya. ahwat, di mana ahwat ini membuka hati atau membuka apa? Ya, memberi harapan sama seorang ikhwan, dia memberi kesempatan sama ikhwan yang lain, walaupun itu dengan cara ta'aruf begitu. Dia memberikan harapan. Gini, dia dita'aruf sama seorang ikhwan. Ikhwan akhwat ta'aruf. Nah, jadi ada ikhwan yang lain maju lagi gitu, Ustaz. Oh, ta'aruf belum khidbah ya. Baik. Yang jelas ketika ta'aruf belum khidbah, dan biasanya kalau orang udah siap ta'aruf tuh harus dipersegera khidbahnya. Dan ta'aruf tidak mesti harus majelis. Ya. Umar mendatangi Abu Bakar, Umar mendatangi Utsman, itu udah ta'aruf, menta'arufkan anaknya kepada calon menantunya. Itu udah ta'aruf. Ya, kalaupun dengan majelis tentunya ada keluarga, ada yang menengahi kan begitu ya. Ini sifatnya fleksibel, tentu harus dengan syariat yang tidak boleh dilanggar. Nah, ketika sudah ta'aruf, cocok katakan begitu. Ya, apa mungkin ada temannya, aku adalah yang maju katanya. Atau kemudian dia tidak mau melanjutkan, ya silahkan. Tapi kemudian kalau ternyata dia mau, ya ini bisa pengaruh juga ya ke si akhwat tadi ya. Ya tentunya nggak masalah juga. Misalnya begini ya, tentu dia ta'aruf lagi. Oh, yang pertama mundur, maju pula kawannya, ya kan? Ya silahkan saja. Yang ini kalau kemudian ditanya, dianya mungkin lebih apa ya? Karena mungkin CS mungkin ya deket ya. Ya udahlah, kasihan pula aku naik kau dulu lah. Misalnya begitu kan? Ini kejadian misalnya ya. Ini kejadian ya. Loh, tanya dulu. Kejadian nggak? Kejadian, Ustaz. Kejadian ya, masya Allah. Nah, ala kulli hal, ketika tidak menimbulkan fitnah-fitnah di belakang hari, tidak masalah. Yang jelas syariat memberikan rambu-rambu ketika ya sudah dikhidbah seorang wanita, maka tidak boleh ya laki-laki lain mengkhidbah wanita ini. Belum akad ya, khidbah ini belum akad, tapi sudah dikhidbah sama si seorang ikhwan, ya temennya atau siapanya nggak boleh melangkahi. Nah, bagaimana kalau tadi ceritanya ini ya bahwa dia bahkan mempersilahkan, nah ini boleh walaupun udah khidbah. Kenapa? Seizin dari orang yang mengkhidbah itu boleh. Artinya dia menyatakan mundur, tidak mau melanjutkan. Nah ini boleh. Harus pengetahuan si ikhwan yang pertama. Maka boleh saja. Apakah atas dasar dianya karena teman dekat akhirnya ya. Yang penting tidak ada di kedepan harinya ada apa ya? Mungkin apalagi mungkin pakai japri juga ya. Kan begitu ya. Maaf ya Dinda, saya lebih mengutamakan teman saya. Ya dengan bahasa-bahasa begitu, ya jangan juga ya. Nanti dia ya Allah alam akan membuka pintu setan lah yang jelas. Sudah biasa saja dalam hal ini saya menyatakan maaf mundur ya. Dan kalau bisa dengan natural saja, alami saja temannya yang maju begitu. Ya, saya rasa tidak masalah dalam hal ini.
Jadi Ya, sebagaimana tadi ya Abu Bakar ketika Rasulullah sudah menikahi Hafsah, ya, apa kata Abu Bakar? Menjumpai Umar bin Khattab. Wahai Umar, saya lihat Anda tidak suka ya ketika Anda menawarkan putrimu kepada saya dan saya tidak memberikan jawaban apapun. Iya, saya nggak senang. Kenapa? Mending dengan Utsman. Utsman walaupun nggak mau jawab. Abu Bakar diam sama sekali. Ditawarin anaknya, Hafsah yang sudah menjanda. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, ya, sekiranya Rasulullah tidak menikahi putrimu, maka akulah yang akan menikahinya. Ya, kenapa? Aku tidak mau li'an absyiya sirra Rasulillah. Aku tidak suka menyebarkan rahasia Rasulullah. Aku udah dengar Rasulullah menyebut nama anakmu yang ingin menikahi anakmu. Aku nggak mau menyampaikan ini kepadamu. Walaupun itu belum terjadi pernikahan itu, saya nggak mau menyampaikan kepadamu. Jadi ada keinginan Abu Bakar juga sebenarnya. Ketika ditawari ayahnya, oke, maju. Tapi apa? Rasulullah yang sudah mau kepada. Nah, jadi mungkin si ikhwan tadi ibaratnya Abu Bakar ya, mendahulukan Rasulullah. Nah, dan ini konsepnya jelas. Kalau dulu kan ya Rasulullah lebih diutamakan dari kita. Jadi sama ya kasusnya ya. Allah alam bisa. Boleh saja, silakan. berarti dalam hal ini ada juga istilah mendahulukan teman, Ustaz. Iya ya boleh. Asal jangan ada di kebelakangan harinya ada perasaan-perasaan apa begitu ya, yang kemudian menimbulkan fitnah-fitnah yang lain. Begitu? Allah alam bisa. Ya, yang lain? Ada yang bertanya? Enggak. Mau tanya kamu? Jadi, ya, intinya kan itu tadi kan, berarti emang kalau kita berkawan, ya, boleh mendulukan kawan masalah percintaan pun. Tapi masa gini Ustaz, ini keadaannya Ustaz, si laki-laki tadi, si kawan tadi sudah cinta kali gitu sama si Ahwat. Si ikhwan yang pertama. Iya, jadi agak berat nih Ustaz. Tapi si Loh. perempuan, yang gini Ustaz, Mau pula sama yang kedua. gini, minta solusi lah Ustaz. Mau potong atau apa nanti kan? Minta solusi Ustaz. Ini kejadian. Ini ada ikhwan Ustaz kan. Sebelum mengaji sempat kenal sama Ahwat gitu kan. Dekat gitu kan. Tapi kita tak tahu pacaran atau tidak, tapi dekat ada perasaan lah gitu Ustaz. Jadi sudah proses ngumpul duit. Nah, mau Minang lah gitu kan. Jadi perjalanan datang si kawan pun baru kenal sama si Ahwat ini. Nah, dia kenal sama si Ahwat, dekat juga Ustaz. Jadi si Ahwat bisa dibilang ngasih harapan lah sama yang ini. Yang kedua ya. Nah, jadi yang ini bisa dibilang sakit hati Ustaz. Sampai sempat persahabatan itu bilang agak renggang Ustaz. Nah, kan sampai saat ini si Ikhwan masih ada harapan sama si Ahwat. Sementara si Ahwat sudah berpindah hati ke yang lain lagi Ustaz. Bukan sama yang ini lagi, ke yang lain. Pantas tidak Ustaz? Ikhwan yang pertama ini mengharapkan si perempuan tadi. Karena waktu podcast kita kemarin kan sempat Ustaz bilang kan, tanda buruknya agama seorang perempuan ataupun laki-laki tadi itu namun mau chattingan. Gini kan, buka perasaan sama ini, buka ini. Apakah itu masih dikatakan wanita yang pantas untuk dijadikan istri Ustaz? Iya. Kan yang mau cinta Ustaz kan bisa buta karena orang dibuat Ustaz kan. Jadi mohon pencerahan Ustaz supaya lebih kokoh lagi ini keimanan kawan-kawan ini. Karena ini request Ustaz. Iya. Udah berapa kali pertemuan nggak jadi tanyakan kan? Masya Allah, siap. Ya, alhamdulillah. Yang jelas kita akan mau hijrah tadi ya. Kembali ke materi awal tadi, kita mau hijrah, kita mau kepada yang halal, kita mau kepada yang baik-baik, yang diridhai Allah Azza wa Jalla, walaupun itu sakit. Ya. Tadi kita sampaikan bahwa hijrah ini memang teorinya selalu ada yang dikorbankan. Hijrah ini kan butuh ongkos ya kan, Bang? Ya, sebagaimana sahabat Nabi tadi, dia berhijrah bahkan sampai perlu
memberikan harta dia yang ada di Mekah untuk orang-orang kafir yang menjegat, menghalangi dia di satu jalan itu. Masya Allah. Jadi dalam bab ini ya dia harus korbankan itu. Apalagi dia mantap. Dengan yang tadi kita sampaikan, untuk lebih mudah move on tadi, satu, dia hafal betul hadis tadi, ya silakan bahkan dia hafalkan sampai sematan Arabnya, terjemahnya, riwayatnya sama, biar mantap. Insya Allah makbul. Innaka lan tada'a lillahi syai'an azza wa jalla, ya. Tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla kecuali Allah akan gantikan untuk yang lebih baik daripada itu. Ya, apalagi tadi paham juga ya, ini akhwat kok mana-mana buat apa namanya PHP ya, membuat diri. harapan palsu juga ya. Yang pertama dia buat harapan, yang kepada ikhwan yang kedua dia juga cari harapan, cari muka dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka kita mantap bahwa insya Allah yang terbaik memang dia untuk teman saya, dan saya yang terbaik adalah dengan akhwat yang lain. Insya Allah. Dan ingat, tadzakkaru, adab Allah lebih pedih apalagi kalau dalam hal yang tidak sesuai syariat ya. Ya. Dan ada satu lagi dalam bab tadi ini, kasusnya unik lagi karena kita perlu pertimbangkan juga ya, bahwa dia sudah nggak suka sama kita, udah ketahuan. Dia lebih memilih teman kita. Ya, kita kenapa harus maju ya? Jangan, ya sudah. Kan begitu. Kita nggak masalah untuk mendapatkan kesempatan akhwat yang lain, masih banyak kok insya Allah ya. Apalagi justru wanita itu lebih banyak jumlahnya daripada insya Allah. Akhwat solehah itu banyak yang menunggu-nunggu antum-antum ini insya Allah ya, yang masih single ya insya Allah. Barakallahu fiik. Allah alam.